Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Demikian dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Demikian firman Tuhan. Kita mengambil tema dari renungan ini adalah setia menyampaikan kebenaran Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah novel berjudul No Blade of Grace, sebuah virus ganas menyerang seluruh tanaman rumput di dunia, termasuk gandum, jelai, dan padi. Dalam beberapa bulan, dunia jatuh ke dalam kelaparan yang sangat mengerikan. Orang mula-mula berkelahi dan saling membunuh demi mendapatkan makanan. Novel itu menggambarkan adegan yang sangat mengerikan ketika kebutuhan utama manusia, yaitu kelaparan, melanda. Kita semua tahu apa itu kelaparan, dan kita melihat berita dari waktu ke waktu. Gambar-gambar yang menyayat hati dari ribuan orang yang menderita akibat tragedi kelaparan. Tetapi Yehezkiel mengingatkan kita bahwa ada jenis kelaparan lain, yaitu kelaparan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita Yehezkiel menerima penglihatan dan sebuah panggilan Allah untuk menjadi penjaga atau watchman bagi kaum Israel. Tuhan menetapkan tugas penting ini agar Yehezkiel mendengarkan firman-Nya serta memperingatkan umat-Nya secara langsung dari Tuhan demi menghindarkan mereka dari kejahatan dan hukuman maut. Yehezkiel bukan sekedar nabi, tetapi penjaga yang harus mengawasi dan memperingatkan. Ia harus berani menyatakan kebenaran bagi mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan. Jika penjaga tidak memperingatkan orang fasik, sang penjaga akan mati dalam dosanya. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas darah orang tersebut, yaitu si penjaga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan ayat ini berbicara tentang kesetiaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk membawa orang-orang kepada pertobatan, yang juga menjadi prinsip dan tanggung jawab bagi setiap orang percaya di zaman ini. Ada pepatah, diam itu emas. Berdiam terkadang merupakan sikap yang bijak, tetapi diam menjadi salah ketika kita dituntut menegur, menyuarakan kebenaran. Seorang menyebutnya dosa berkolusi. Kita bersekongkol satu sama lain untuk tidak saling menegur dosa. Saya membantumu mengabaikan dosamu, Anda juga membantu saya mengabaikan dosa saya. Inilah kompromi tentang perbuatan dosa. Dengan tidak menegur, kita mengabaikan tanggung jawab dan memperosokkan seseorang dari kebenaran. Banyak alasan mengapa kita suka diam, sukar menyampaikan kebenaran. Mungkin merasa segan karena orang tersebut, atasan kita, senior kita, sahabat kita, orang tua kita, atau lebih tua dari kita, lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi apa pesan? Perasaan segan kita tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pesan renungan ini bagi kita. Alkitab menyaksikan bahwa menyatakan kebenaran adalah memang mengandung resiko. Amos ditugaskan untuk menyatakan hukuman Tuhan bagi bangsa yang memutarbalikkan keadilan. Akhirnya dia diusir. Paulus memberitakan Injil namun ditolak dan akhirnya dia masuk penjara.
Yohanes Pembaptis diutus mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan menegur para pejabat besar, namun hidupnya berakhir dengan kematian. Yang paling mengerikan adalah kematian Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang sanggup menanggung tugas berat seperti ini? Apalagi Anda dan saya. Tetapi dunia membutuhkan kebenaran tentang Tuhan. Dikatakan dalam film The X-Files, kebenaran ada di luar sana. Begitu juga kebohongan. Dunia membutuhkan kita untuk membagikan kebenaran. Karena jika tidak, satu-satunya yang tersisa untuk dipercayai adalah kebohongan. Melalui renungan ini kita diingatkan bahwa kita memiliki tanggung jawab rohani untuk saling menjaga dan memperingatkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi penjaga adalah wujud ketaatan yang menghidupi firman Tuhan dan Injil untuk menyampaikan kebenaran. Seperti Yehezkiel, kita dipanggil bukan hanya untuk memikirkan keselamatan diri kita sendiri, tetapi kita harus aktif mendengarkan firman dan berani memperingatkan supaya kebenaran terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jika kita setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita telah menjadi saksi Kristus yang baik, mendatangkan berkat dan perkenaan Allah meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dunia ini. Kesetiaan ini membawa dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus setia menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana Yeremia di tengah-tengah persoalan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Kami sering tidak sanggup dan tidak berani untuk berkata benar, atau untuk menegur yang salah, menuntun orang, menjaga bangsa Tuhan seperti Yehezkiel. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai dan sanggup untuk melaksanakan itu, karena Tuhan yang menyatakannya. Terima kasih Tuhan, beranikan diri kami untuk menyatakan kebenaran dan setia untuk menegur setiap kesalahan. Karena dengan demikianlah kami telah menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan anak-anak kami hari ini dalam beraktivitas. Jadikan kami berkat dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, agar firman-Mu menjadi nyata dan kebenaran Tuhan menjadi sempurna. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.